أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang fidyah dari membunuh binatang buruan. Apa fidyahnya ketika seorang melanggar keharaman seorang yang berihram dengan membunuh kelinci misalnya? Maka fidyahnya bagaimana? Indak sama. Ada berapa pilihan pembayaran fidyah? Dua saja? Sudah diberi berapa pilihan? Muhammad, membunuh kelinci misalnya. Tiga pilihan. Yang pertama, menyembelih binatang ternak yang semisal dengan kelinci. Apa itu? Berarti kalau membunuh kelinci menyembelih apa? Kambing. Taib. Pilihan kedua, membeli makanan dengan uang seharga 1 ekor kambing, kemudian diserahkan kepada fuqara haram dengan kadar berapa? Masing-masing orang setengah sok. Taib. Atau pilihan yang ketiga apa? Berpuasa. Berpuasa dengan hitungan setiap setengah sok dari makanan yang bisa dibeli dengan harga kambing tersebut. Setiap setengah soknya berapa? 1 hari. Taib. Ini jazaa'us sayd. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa amma damul mud'ati wal qiran fayajibu fihi ma yujzi'u fil udhiyah. Adapun dam bagi orang yang berhaji tamattu dan berhaji qiran, maka wajib pada keduanya untuk menyembelih hewan yang sah untuk udhiyah, yang dinamakan dengan hadi. Berarti berlaku padanya persyaratan seperti syarat pada udhiyah. Dan dam untuk mut'ah dan qiran ini jenis dam apa? Indak Khadir. Dam syukran, sebagai bentuk kesyukuran. Denda sebagai bentuk kesyukuran mudahnya. Kenapa bersyukur?
Hendak ya Mujahid. Nah, karena dalam satu safar dia bisa mendapatkan dua pahala, dua keutamaan, yaitu keutamaan haji dan keutamaan umrah. Taib. Berarti ini yang pertama kali dia pilih, yaitu menyembelih hadi dengan syarat sebagaimana syarat-syarat udhiyah. Fa illam yajid shama 'asyrata ayyam. Kemudian apabila dia tidak mendapati hadi, maka berpuasa 10 hari. Salatatan fil haji wa yajuzu an yasuma ayyam at-tashriqi anha wa sab'atan idza raja'. 3 hari di saat berhaji, dan itu boleh ditunaikan puasa tersebut pada hari-hari tasyrik, dan 7 hari ketika telah pulang ke kampung halaman. Perhatikan catatan kaki. Wa illam yajid shama 'asyrata ayyam, kata mu'allik, ay anna man lam yajid daman aw ta'aman fa innahu yujzi'u an yasuma 'asyrata ayyam. Maksudnya yaitu siapa saja yang tidak mendapati dam atau makanan untuk bersedekah, maka sah untuk digantikan dengan puasa 10 hari. Liqaulihi ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah. Siapa saja yang melakukan tamattu dengan umrah menuju ke haji, maka wajib menyembelih apa yang dimudahkan baginya berupa hadi. Dan jika tidak mendapati hadi, maka puasa 3 hari di hari-hari haji, dan 7 hari apabila kalian telah pulang. Tilka asyaratun kamilah, dan itu semua jumlahnya 10. Taib. Nah, 3 hari ini akan dikatakan tadi, 3 hari itu boleh dilakukan di hari-hari tasyrik. Padahal telah kita ketahui puasa di hari tasyrik hukumnya apa, Yahya? Haram. Cuman ini dikecualikan. Berarti dikecualikan dari orang yang haram berpuasa di hari tasyrik. Siapa berarti? Ikhlas. Berdasarkan keterangan tadi, hukum asal puasa hari tasyrik haram. Dikecualikan dari keharaman ini siapa? Orang yang bagaimana? Apa Nasrullah? Orang yang tidak mendapatkan hadi. Dari haji tamattu atau qiran. Jadi lengkapnya itu seorang yang berhaji tamattu atau qiran tapi tidak mendapatkan hadi, maka dia boleh berpuasa 3 hari di hari-hari tasyrik. Taib. Fa ayyamut tasyriqi la yajuzu siyamuha illa liman lam yajidil hadi. Hari-hari tasyrik tidaklah boleh berpuasa padanya kecuali orang yang tidak mendapati hadi. Fayasumuha hatta yakuna qad shama 3 ayyamin fil hajj. Sehingga dia berpuasa pada hari-hari tasyrik tersebut. Sampai apa? Sampai dia terwujud puasa 3 hari di saat haji. Faqad taqaddama dzalika fi kitabis siyam, dan telah lewat pembahasan ini dalam kitabus siyam. Dan kapan diperbolehkan memulai puasa 3 hari tersebut? Yang dikatakan dalam ayat
fasiyamu thalathati ayyamin fil haji. Nah, boleh memulai puasa 3 hari itu akhwan setelah ihramnya seorang yang berhaji tamattu dengan umrah. Kenapa? Karena dalam ayat faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Kalau memang dia sudah tidak memungkinkan, memang di dalam benaknya memang tidak ada dana untuk beli haji, nah maka di awal dia berihram untuk umrah, dia boleh melakukan puasa. Taib. Karena apabila dia telah berumrah dengan umrah tamattu untuk haji, maka dia sudah dihukumi haji. Nah, sehingga ketika itu dia sudah dikatakan sama thalathata ayyamin fil haji. Karena apa? Nabi mengatakan juga dalam hadis dakhalatil umrah fil haji. Dan ini masuk dalam kategori taqdimu syai' ba'da wujudi sababi. Mengedepankan sesuatu setelah ada sebabnya itu boleh. Nah, setelah ada sebabnya dia dahulukan, berarti di hari-hari apa? Hari-hari awal dari 10 Dzulhijjah boleh dia berpuasa di situ. Dan paling akhirnya ya tadi, yaitu di hari-hari apa? Hari-hari tasyrik. Itu adalah akhir dari puasa 3 hari bagi orang-orang yang berhaji tamattu. Dan sahabat dulu berpuasa padanya berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Aisyah. Keduanya mengatakan lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diberi rukhsah pada hari tasyrik untuk berpuasa kecuali orang yang tamattu dan tidak mendapati hadiah. Berarti kalau seorang sudah sejak dari miqat, dia apa? Ihramnya umrah tamattu ke haji. Sampai di Mekah tanggal apa? Tanggal 29 Dzulqa'dah misalnya. Dia telah berihram, maka saat itu dia boleh berpuasa. Boleh berpuasa 3 hari. Sudah dinamakan 3 hari puasa di hari-hari hajinya, karena saat itu sudah dihukumi haji. Dan ini lebih apa? Lebih ringan, dan juga apalagi di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Ketika seseorang menunggu, itu kan lebih ringan baginya. Ini kalau memang dia yakin tidak akan mendapati hadiah. Kemudian seseorang yang sudah memulai berpuasa 3 hari itu, namun setelahnya Allah berikan rezeki sehingga dia bisa membeli hadiah. Apakah wajib dia menyembelih hadiah? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Malik. Demikian pula Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, taib, man syara'a fi siyami 3 ayyam thumma qadara 'ala al-hadyi lam yakun 'alaihi al-khuruju min as-shaum ila al-hadyi illa an yasha li'annahu qad fa'ala ma umira bih. Seorang yang sudah memulai puasa 3 hari itu, kemudian apa? Kemudian mampu untuk mendapatkan hadi, maka tidak harus dia keluar dari puasanya untuk menyembelih hadi, kecuali jika dia ingin. Kalau dia ingin menyembelih hadi, silahkan saja. Jadi dihentikan puasanya. Tapi kalau mau dia teruskan boleh. Kenapa? Karena dia telah melakukan perkara yang telah diperintahkan padanya.
Naam. Dan mengenai 7 hari ketika idza raja'tum ikhwan, ini paling cepatnya boleh dilakukan, yang penting apa? Amalan-amalan haji sudah dia selesaikan semua. Kalau amalan-amalan haji sudah dia selesaikan semua dan berlalu hari-hari tasyrik, nah, maka boleh dia memulai berpuasa 7 hari walaupun masih di Mekah. Nah, karena saat itu sudah boleh untuk dia pulang walaupun masih apa? Di Mekah atau kemudian ziarah ke Madinah. Nah, dia saat itu berpuasa diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Boleh dilakukan berturut-turut, boleh dilakukan terpisah-pisah. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa kadzalika hukmu man taraka wajiban aw wajabat alaihi al-fidyatu limubasyaratin. Demikian pula hukum orang yang meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji, atau seorang yang wajib atas yang membayar fidyah dikarenakan mubasyarah. Perhatikan catatan kaki, ai anna man taraka wajiban min wajibatil haji aw wajabat alaihi fidyatun bisababil mubasyarah wa hiya ma dunal wad'i kat taqbili wa nahwihi wa lam yajidid dam ajza'a anhu an yasuma asyrata ayyam. Maksudnya dari perkataan memasak di sini, ya, semua orang yang meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban haji, atau wajib atasnya fidyah, wajib atasnya membayar fidyah dikarenakan mubasyarah, yaitu menggauli istrinya tapi apa? Tapi tidak sampai jima, seperti mencium dan yang semisalnya. Maka ketika dia tidak mendapati dam, tidak mendapati yang disembelih, maka sah untuk dia berpuasa 10 hari. Ini sebagai gantinya. Nah, seperti misalnya meninggalkan untuk ihram dari miqat, taib, atau dia terburu-buru meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari, misalnya. Ini kalau kewajiban ini kalau ditinggalkan secara sengaja, maka dia berdosa dan hajinya sahih tapi tidak sempurna. Wajib untuk bertobat dan istighfar, kemudian membayar dam. Taib, sebagaimana keumuman athar dari Ibnu Abbas, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Siapa saja yang lupa dari nusuknya sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang wajib, maka sembelihlah dengan menumpahkan darah hewan sembelihan. Dan yang dimaksud dengan dam di sini yaitu sepertujuh unta atau sepertujuh sapi atau seekor kambing yang sah untuk udhiyah. Disembelih di Mekah, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir di tanah haram. Taib. Kemudian
Kata beliau, wa kullu hadyin aw it'amin yata'allaqu bi haramin aw ihramin fali masakinil haram. Ya, fali masakinil haram. Kata beliau, semua hadi atau memberi makan yang berkaitan dengan tanah haram atau berkaitan dengan ihram, maka itu diserahkan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Taib, seperti hadi Naam. Baik itu hadi tatawwu atau yang wajib seperti hadi untuk tamattu dan qiran, atau itu berupa fidyah karena meninggalkan kewajiban, atau sebagai tebusan atas hewan buruan yang dia bunuh, maka itu disembelih di Mekah, ikhwan, kemudian dibagi-bagi di orang-orang miskin tanah haram. Au it'am, seperti it'am 6 orang miskin pada fidyatul adha, atau memberi makan orang-orang miskin pada jaza usaid, itu juga diberikan di sana. Dan berkata Imam As-Sa'di, akhwan, fali masakinil haram, ini pendapat beliau, dan yang rajih tidak secara mutlak demikian. Tapi ada padanya perincian. Perincian yang pertama untuk jaza usaid, Allah katakan hadiyam balighal Ka'bah. Menyembelih hadi sampai Ka'bah, yaitu sampai di tanah haram. Maksudnya disembelih di sana dan dibagi untuk orang-orang miskin tanah haram. Ini kalau jaza usaid. Yang kedua, hadi karena meninggalkan kewajiban. Al-hadyu ladzi li tarki wajibin. Wajib untuk apa? Untuk bersedekah, untuk orang-orang miskin tanah haram. Taib. Sedangkan hadi mut'ah dan qiran, yang itu merupakan hadi syukran, bukan jubran, maka itu seperti udhiyah. Seperti udhiyah bagi orang-orang yang mukim, tidak wajib untuk dibagi-bagi bagi orang-orang miskin tanah haram. Tapi hukumnya seperti hukum udhiyah, boleh dia memakan darinya, boleh dia menghadiahkan, boleh dia sedekahkan, baik ke orang miskin tanah haram atau yang lainnya. Sehingga seandainya dia menyembelih haji tamattu ini, menyembelih di Mekah, kemudian dia keluar membawa dagingnya sampai ke Jeddah atau ke Madinah, maka boleh-boleh saja. Tapi untuk haji tamattu dan qiran yang wajib harus disembelih di tanah haram. Dan untuk bersedekah sebagiannya kepada orang-orang miskin tanah haram. Ada bagian yang disedekahkan untuk masakinil haram. Jadi enggak keseluruhannya kalau untuk haji tamattu dan qiran. Taib. Sehingga seandainya menyembelihnya di luar tanah haram, walaupun dibagikan di orang-orang miskin tanah haram, maka tidak sah, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, peringat yang keempat, al-hadyul wajib li fi'li mahdzurin ghairi said. Hadi yang wajib karena melakukan suatu yang dilarang selain berburu. Maka ini yajuzu an yuwazza' fil haram wa an yuwazza' fi mahalli fi'lil mahdzur. Boleh dibagi di tanah haram, boleh dibagi di tempat yang dia melakukan pelanggaran itu. Taib. Misalnya mencukur rambut, maka boleh di situ dia bagi-bagi di tempat dia mencukur. Kemudian yang kelima, fidyatul adha. Maka ini di mana mendapati sebabnya, maka di situ dia tebus
dan tidak wajib untuk di tanah haram. Kemudian yang keenam, damul ihsar. Damul ihsar, ihsar itu seorang yang tertahan dari menyempurnakan hajinya, ikhwan. Taib, nanti akan ada pembahasan tersendiri. Terhalangi dari menyempurnakan hajinya, maka damnya dia sembelih di tempat yang dia terhalangi tersebut, di tempat itu. Tapi kalau dia mau mengirimkan sampai ke tanah haram, maka tidak mengapa, tapi tidak wajib. Ini 6 jenis hadi terkait keharusannya untuk dibagi di tanah haram atau tidak. Taib, barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin.